Selamat pagi, salam Gloria. Saya Bonifasius Toleklein dari Distrik Keuskupan Agung Samarinda akan membawakan renungan senyum pagi THS-THM edisi hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati kita semua. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita adalah anggota organisasi Pencaksilat Pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, yang telah berjanji untuk taat dan setia sampai mati bagi Gereja Katolik Roma yang tertuang dalam janji Prasetya ketiga, di mana janji itu kita ikrarkan dengan menyebutkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan pernah terbersit sedikit pun untuk melanggar janji yang telah kita ucapkan, hanya karena cinta kepada seorang perempuan atau laki-laki, hingga akhirnya kita memilih untuk melanggar janji itu dan berpindah keyakinan. Atau pada saat iman kita dipertanyakan dan kita tidak dapat menjawabnya, sehingga goyah hatimu dan berangsur-angsur memilih untuk berpindah keyakinan. Ingatlah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tanpa harus mengorbankan keyakinanmu. Sekali-kali jangan kita lakukan itu. Jangan kita melanggar janji Prasetya yang ketiga dan meninggalkan Kristus hanya karena harta, jabatan, dan wanita atau pria. Tuhan menginginkan kita untuk berani mewartakan sabdanya dengan perkataan yang kita lakukan, dalam perbuatan kita sehari-hari, sesuai ajaran-ajaran yang telah Dia ajarkan, yang telah Dia sabdakan. Dan jangan takut apapun resikonya, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada jalan menuju Bapa bila tidak melalui Kristus. Banyak orang yang lebih tersentuh hatinya dengan orang yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya.
dibandingkan perkataan bijak yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehari-hari. Dan ingatlah, setiap orang yang mengakui Tuhan Yesus Kristus di depan manusia, Tuhan Yesus Kristus juga akan mengakuinya di depan Bapanya di surga. Tetapi barang siapa menyangkalnya di depan manusia, dia juga akan menyangkal orang tersebut di depan Bapanya di surga. Dan marilah kita mewartakan sabda Tuhan dengan iman yang kuat dan tak tergoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Deo gratias.